Yai Faizar Wahabi bikin onar ke pondok, semua disebut syirik dan kafir. Ini kawannya si Saiful Wahabi, Mbak Ilo. Waduh. Ya, jadi Mbak Ilo kembali lagi nih, ada Wahabi baru nih Mbak Ilo. Ya, kalau saya baru mungkin karena udah nggak lama ngikutin Gus Samsudin, saya nganggapnya baru karena ini memang saya pertama kali dengar. Yai Faizar, atau kita panggil aja Faizar lah ya, seorang Wahabi, aliran Wahabi Mbak Ilo. Dia kembali Mbak Ilo datang ke pondoknya Gus Samsudin ya pada hari ini ya, tepatnya pada tanggal piro iki saiki 3 Januari Mbak Ilo ya. Dia datang Mbak Ilo nunjuk-nunjuk benda-benda yang tak biasa dilihatnya ya. Mungkin secara tradisi dia bukan Jawa ya, jadi kalau melihat orang yang dengan banyaknya keris, banyak alat-alat tradisi, dibilangnya syirik seperti itu Mbak Ilo. Ada satu benda gini Mbak Ilo, daun kelor Mbak Ilo. Apa sih Mbak Ilo manfaat daun kelor yang Mbak Ilo ketahui? Bukan yang gaib ya, daun kelor dulu yang secara nyatanya dulu. Ya, daun kelor yang biasa yang nyata ya adalah untuk memusnahkan terutama ilmu-ilmu hitam itu biasanya. Ilmu-ilmu yang yang telah mendarah daging gitu, yang susah untuk dibuang ya, hanya menggunakan itu. Tapi manfaat medisnya ada juga ya, banyak ya, juga ada. Oke. Mbak Ilo, ini disebutkan sama Yai Faizar sesat syirik Mbak Ilo. Kayak mana Mbak Ilo? Keris mungkin dianggapnya syirik. Ya, sebenarnya begini ya. Pemahaman mereka itu belum sampai ke situ. Ya. Pemahaman mereka. Ya, sebenarnya gini. Keris ataupun sebagai dan lain-lain gitu ya, yang memiliki unsur-unsur ada gaibnya gitu ya. Itu sebenarnya begini, yang dimaksud syirik itu bagaimana? Nah, syirik adalah kita telah menduakan Tuhan. Nah, sementara seperti keris ataupun benda-benda lain ya, yang ada mistiknya gitu kita bilang ya, kita ini kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, karena sosok keris ataupun yang ada penghuninya ataupun kodamnya tersebut ya, begini ya, kita kan perantara begitu ya. Nah, kita kan kalau meminta ataupun menanya kepada sosok yang ada kodam di situ, terlebih dahulu kan si pemilik meminta izin kepada Yang Maha Kuasa. Nah, terkecuali dia tidak meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dulu, langsung meminta seperti kekayaan atau apa, itu langsung, itulah yang dinamakan syirik. Seperti Mbak Ilo, itu. ini saya potong dulu Mbak Ilo. Ini kan Wahabi nih, dari Wahabi Saiful, Wahabi yang datang ke situ. Ini asik menyebutkan keris ya, keris. Kalau nampak di mata mereka ini benda apa? Ini sesat, ini syirik. Nah, benda-benda seperti itu kan Mbak Ilo walaupun tidak disadarin mungkin ada betuahnya, ada kodamnya, ada penunggunya. Jangan-jangan nanti karena nggak suka juga Wahabi Saiful, ingat ya Mbak Ilo ya, Wahabi Saiful juga udah kena serang muntah darah. Jangan-jangan nanti kerisnya Gus Samsudin ya, keris yang tidak biasa itu kan bisa gerak sendiri, bisa getar sendiri, bisa terbang ya. Jangan-jangan malah bisa melukain Wahabi ini Mbak Ilo. Gimana Mbak Ilo? Ya, bisa terjadi. Sampai nusuk ke badannya loh Mbak Ilo. Kayak mana Mbak Ilo? Ini makanya ya, kita bicara ini jangan sembarangan begitu ya. Jangan mudah kita menyepelekan. Saya ingatkan kepada Wahabi. Nah, jangan mudah kita menyepelekan, jangan suka menganggap remeh. Ya, janganlah hal-hal gaib itu tidak kita hargai ya. Bukan kita menyembah ataupun meminta gitu ya. Tidak, kita menghargai saja sudah cukup, saling menghargai ya. Begitu. Yang saya harap gini ya Mbak Ilo ya, sosok Wahabi ini yang sok paten, sok merasa ilmunya luar biasa, ilmu agamanya luar biasa. Ini harapan netizen juga Mbak Ilo, kalau datang ke tempat orang itu ya jangan sembarangan nunjuk-nunjuk ini sesat, ini syirik. Yang kedua, jangan sembarangan ngambil benda orang terus dibawanya, dipegangnya. Kita kan nggak tahu Mbak Ilo benda itu punya siapa, benda itu dalam kondisi gimana ya. Oke lah, terlepas dari itu semua, takutnya dipegang mereka rusak. Nah, mau gantinya nanti berat. Kan gitu Mbak Ilo. Karena Wahabi ini Mbak Ilo langsung ngambil Mbak Ilo bendanya. Nah, inilah namanya sopan santun itu tidak dijaga ya. Akhlaknya tidak dijaga. Ya. Jadi terutama ya seperti Wahabi ini,
akhlak dulu dijaga. Nah, jika ingin memegang permisi dulu. Nah, jangan asal sembrono, asal nyeplos saja ya. Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Ini benar atau syirik atau tidak? Kan gitu. Kan masih bisa dipertanyakan. Seperti itu. Oke, jadi untuk Wahabi ya, tolong jangan nanti kamu bisa kena senjata makan tuan. Artinya benda-benda yang dimiliki Gus Samsudin itu bukan benda sembarangan. Jangan nanti jadi kamu terluka karena benda itu, padahal Gus Samsudin sudah peringatkan, jangan sembarangan. Gitu ya Mbak Elo ya? Iya. Yai Faizar, Wahabi bikin onar ke pondok, semua disebut syirik dan kafir. Ini kawannya si Saiful Wahabi, Mbak Elo. Waduh. Ya, jadi Mbak Elo kembali lagi nih, ada Wahabi baru nih Mbak Elo. Ya, kalau saya baru mungkin karena udah nggak lama ngikutin Gus Samsudin, saya nganggapnya baru karena ini memang saya pertama kali dengar. Yai Faizar, atau kita panggil aja Faizar lah ya, seorang Wahabi, aliran Wahabi Mbak Elo. Dia kembali Mbak Elo datang ke pondoknya Gus Samsudin ya pada hari ini ya, tepatnya pada tanggal piro iki saiki 3 Januari Mbak Elo ya. Dia datang Mbak Elo nunjuk-nunjuk benda-benda yang tak biasa dilihatnya ya. Mungkin secara tradisi dia bukan Jawa ya, jadi kalau melihat orang yang dengan banyaknya keris, banyak alat-alat tradisi, dibilangnya syirik seperti itu Mbak Elo. Ada satu benda gini Mbak Elo, daun kelor Mbak Elo. Apa sih Mbak Elo manfaat daun kelor yang Mbak Elo ketahui? Bukan yang gaib ya, daun kelor dulu yang secara nyatanya dulu. Ya, daun kelor yang biasa, yang nyata ya, adalah untuk memusnahkan terutama ilmu-ilmu hitam itu biasanya. Ilmu-ilmu yang telah mendarah daging gitu, yang susah untuk dibuang ya, hanya menggunakan itu. Tapi manfaat medisnya ada juga ya, banyak ya, juga ada. Oke. Mbak Elo, ini disebutkan sama Yai Faizar sesat syirik Mbak Elo. Kayak mana Mbak Elo? Keris mungkin dianggapnya syirik. Ya, sebenarnya begini ya, pemahaman mereka itu belum sampai ke situ ya. Pemahaman mereka ya, sebenarnya gini, keris ataupun sebagai dan lain-lain gitu ya, yang memiliki unsur-unsur ada gaibnya gitu ya. Itu sebenarnya begini, yang dimaksud syirik itu bagaimana? Nah, syirik adalah kita telah menduakan Tuhan. Nah, sementara seperti keris ataupun benda-benda lain ya, yang ada mistiknya gitu kita bilang ya, kita ini kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, karena sosok keris ataupun yang ada penghuninya ataupun kodamnya tersebut ya, begini ya, kita kan perantara begitu ya. Nah, kita kan kalau meminta ataupun menanya kepada sosok yang ada kodam di situ, terlebih dahulu kan si pemilik meminta izin kepada Yang Maha Kuasa. Nah, terkecuali dia tidak meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dulu, langsung meminta seperti kekayaan atau apa, itu langsung, itulah yang dinamakan syirik. Seperti Mbak Elo, itu. ini saya potong dulu. Mbak Elo, ini kan Wahabi nih, dari Wahabi Saiful, Wahabi yang datang ke situ. Ini asik menyebutkan keris ya, keris. Kalau nampak di mata mereka ini benda apa? Ini sesat, ini syirik. Nah, benda-benda seperti itu kan Mbak Elo walaupun tidak disadarin mungkin ada betuahnya, ada kodamnya, ada penunggunya. Jangan-jangan nanti karena nggak suka juga Wahabi Saiful, ingat ya Mbak Elo ya, Wahabi Saiful juga udah kena serang muntah darah. Jangan-jangan nanti kerisnya Gus Samsudin ya, keris yang tidak biasa itu kan bisa gerak sendiri, bisa getar sendiri, bisa terbang ya. Jangan-jangan malah bisa melukain Wahabi ini Mbak Elo. Gimana Mbak Elo? Ya, bisa terjadi. Sampai nusuk ke badannya loh Mbak Elo. Kayak mana Mbak Elo? Ini makanya ya, kita bicara ini jangan sembarangan begitu ya. Jangan mudah kita menyepelekan. Saya ingatkan kepada Wahabi. Nah, jangan mudah kita menyepelekan, jangan suka menganggap remeh. Ya, janganlah hal-hal gaib itu tidak kita hargai ya. Bukan kita menyembah ataupun meminta gitu ya. Tidak, kita menghargai saja sudah cukup, saling menghargai ya. Begitu. Yang saya harap gini ya Mbak Elo ya, sosok Wahabi ini
yang sok paten, sok merasa ilmunya luar biasa, ilmu agamanya luar biasa. Ini harapan netizen juga Mbak Elo, kalau datang ke tempat orang itu ya jangan sembarangan nunjuk-nunjuk ini sesat, ini syirik. Yang kedua, jangan sembarangan ngambil benda orang terus dibawanya, dipegangnya. Kita kan nggak tahu Mbak Elo benda itu punya siapa, benda itu dalam kondisi gimana. Ya, oke lah, terlepas dari itu semua, takutnya dipegang mereka rusak. Nah, mau gantinya nanti berat. Kan gitu Mbak Elo. Karena Wahabi-Wahabi ini Mbak Elo langsung ngambil Mbak Elo bendanya. Nah, inilah namanya sopan santun itu tidak dijaga ya. Akhlaknya tidak dijaga. Ya. Jadi terutama ya seperti Wahabi-Wahabi ini akhlak dulu dijaga. Nah, jika ingin memegang permisi dulu. Nah, jangan asal sembrono, asal nyeplos saja ya. Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Ini benar atau syirik atau tidak? Kan gitu. Kan masih bisa dipertanyakan. Seperti itu. Oke, jadi untuk Wahabi ya, tolong jangan nanti kamu bisa kena senjata makan tuan. Artinya benda-benda yang dimiliki Gus Samsudin itu bukan benda sembarangan. Jangan nanti jadi kamu terluka karena benda itu, padahal Gus Samsudin sudah peringatkan, jangan sembarangan. Gitu ya Mbak Elo ya? Iya.